Ini ya. Ya. Ya, anjir 4. Berarti Islam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore, Bu. Suara saya Sore. terdengar jelas? Dengar, Bu. Dengar jelas ya, oke. Oke, teman-teman, hari ini kita lokal karya yang kelima ya. Lalu jam 4 udah mulai, Ra. Siapa nih? Zara? Saya mute dulu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang memahami SPSS dan juga JSP. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang Looker Studio, jadi harusnya kita membahas SPSS dan JSP dulu, baru membahas Looker Studio. Nanti yang Looker Studio ini yang akan di UTS-kan ya. Jadi untuk UTS sama UAS itu sudah terlampir dalam RPS, jadi silahkan dibaca baik-baik untuk soalnya di UTS dan bisa dikerjakan mulai dari sekarang gitu. Oke, kita mulai ya teman-teman. Terkait dengan SPSS dan juga JSP. Jadi jika kita mau membicarakan tentang SPSS, ya, kalau kita mau membicarakan tentang SPSS berarti keduanya ini berfungsi sebagai tools untuk analisis statistik gitu. Jadi baik SPSS maupun JSP dua-duanya ini untuk menganalisis gitu. Kalau SPSS sendiri pada dasarnya memang diperuntukkan untuk sosial gitu. Ada perbedaan secara mendasar terkait dengan SPSS dan juga JSP. Kita bahas dulu dari cara installnya. Teman-teman di sini sudah menginstal SPSS dan JSP? Halo? JSP ada. Oke, kalau SPSS gimana? SPSS sudah install? Belum pernah pakai SPSS. Oke. Ada lagi? Ada yang pernah pakai SPSS sebelumnya? Ada, Ibu. Ada, oke. Ya, jadi SPSS dan JASP ini dari cara installnya aja sudah berbeda. Kalau JASP, dia installnya dari website, ya. Jadi langsung bisa di-download dan nggak perlu pakai crack. Tapi kalau SPSS, biasanya kalau dia di-download di online, dia harus pakai crack sendiri dan berbayar biasanya. Kalaupun kalian nanti mau install dari SPSS-nya, saran saya sih better pakai CD-nya langsung gitu. Karena kalau pakai CD-nya langsung nggak perlu pakai crack lagi gitu. Memang berbayar, tapi itu akan long lifetime gitu. Jadi nggak perlu cracknya nggak perlu diakal-akalin lagi gitu ya. Nah, di sini juga ada perbedaan antara ketika menggunakan SPSS dan juga JASP. SPSS ini memang dibuat untuk peneliti sosial gitu. Jadi SPSS menyediakan berbagai metode analisis statistik dari statistik deskriptif, kemudian uji hipotesis, baik itu parametrik ataupun non parametrik, analisis regresi ataupun multivariat itu semuanya bisa dipakai menggunakan SPSS. Tapi tampilan untuk di SPSS itu outputnya kompleks banget gitu. Kadang yang nggak kita minta sama SPSS itu dikeluarin gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh bingung. Sebenarnya tabel yang dibaca itu tabel yang gimana? Tabelnya yang mana yang harus dibaca gitu. Beda dengan JASP. Kalau JASP ini dia open source ya. Karena memang tujuannya dia ingin membuat analisis statistik itu lebih mudah dipakai dan mudah untuk diakses. Makanya JASP ini tampilannya lebih modern dan lebih clean, juga dia lebih sederhana. Jadi sesuai dengan request peneliti aja tampilannya. Jadi kalau kita nge-request untuk tampilan deskriptif, ya yang dia tampilin ya deskriptifnya aja gitu.
kalau kita minta apa namanya grafik, yang kita tampilin grafiknya yang begini aja gitu. Jadi nggak apa namanya nggak seheboh SPSS gitu ya. Kalau SPSS itu kan tampilannya terlalu kompleks, tapi kalau JSP dia lebih clean dan lebih sederhana. Hampir sama seperti SPSS, JSP juga menyediakan berbagai teknik analisis statistik, termasuk uji tes klasik, analisis regresi, Bayesian, dan beberapa metode analisis lanjutan. Enaknya adalah ketika kita menggunakan JSP, baik itu parametrik atau non parametrik, kita nggak ribet-ribet lagi apa namanya perlu apa namanya ya uji asumsinya perlu apa aja nih gitu. Karena di JSP itu udah ada pilihannya. Butuhnya itu sebenarnya cuma normalitas saja atau butuhnya cuma homogenitas saja. Nah, di JSP itu udah disiapin gitu. Butuhnya ini sama ini aja gitu, nggak perlu yang lain. Tapi kalau di SPSS enggak. Biasa di SPSS itu kita harus ngecek sendiri dulu. Oh, kalau misalnya kita mau ngecek korelasi, mau pakai parametrik atau non parametrik, berarti yang harus kita lakukan pertama uji asumsi dulu gitu kan. Nah, uji asumsi dulu yang baru kita lakukan, baru kita uji korelasi. Tapi kalau JSP enggak. Kalau JSP ketika kita uji korelasi, nanti baru ada pilihannya apa aja yang harus kita cek uji asumsinya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang kelebihan dan kekurangan, baik dari SPSS dan JSP, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan pilihan antara keduanya itu sering tergantung pada preferensi pribadi dan kebutuhan analisis. Terkadang ada bagian yang ada di SPSS dan JSP nggak ada, gitu. Contohnya kayak analisis apa namanya deskriptif statistik dengan jumlah ya. Nah ini di JSP nggak ada nih. Jadi kalau misalnya kita minta statistik deskriptif di JSP, nanti yang keluar mean, median, modus gitu. Tapi kalau misalnya kita minta di SPSS, dia yang muncul adalah ada jumlahnya, gitu, ada noun-nya, ada jumlah keseluruhannya berapa gitu. Terus laki-laki berapa, perempuan berapa, ininya berapa. Nah itu biasanya akan muncul di SPSS, tapi JSP nggak bisa melakukan itu gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman terkait dengan SPSS dan JSP? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut ya. Oke. Nah, hari ini saya akan membahas tentang SPSS dulu, baru nanti akan masuk ke JSP. Saya akan coba share screen. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Jadi ini adalah tampilan dari SPSS ya. Di SPSS di sini ada dua bagian nih. Ada yang namanya data view, ada yang namanya variable view. Dua hal ini tampilannya berbeda ya. Di sini kalau data view, ya kalau di sini data view 1 2 3 atasnya var ini maksudnya adalah variabel gitu. Sedangkan di variable view, nah ini nama variabel-variabel yang masuk di atas ini, kita masukinnya di sini. Apa aja nih yang mau kita masukin di sini namanya, gitu. Misalnya, jadi kalau misalnya kalian mau input di SPSS, yang di-input adalah variable view-nya dulu, bukan di data view-nya dulu. Kalau variable view berarti misalnya yang mau ditulis misalnya usia. Ya. Kalau usia berarti tipenya adalah numeriknya kan otomatis dia. Nah, measure-nya kita pakainya scale karena dia sifatnya K. Terus kemudian misalnya nama, jenis kelamin. Nah, di SPSS kita nggak bisa nih buat spasi. Misalnya tulis jenis di spasi kelamin. Tuh, dia nggak bisa. Karena dia apa namanya katanya konten ilegal karakter. Dia
Jadi hurufnya itu nggak boleh keputus gitu. Jadi ditulisnya misalnya jenis kelamin kita tulis JK. Nah, jenis kelamin ini kalau mau kita hitung di SPSS dia harus numerik. Nah, kalau misalnya dia bentuknya numerik, artinya di labelnya kita harus tulis kalau di sini namanya JK itu adalah jenis kelamin. Nah, baru nanti labelnya di value-nya sini, barulah kita masukin di value-nya nih, ya. Satu, misalnya satu itu adalah laki-laki, misalnya. Terus kalau dua, misalnya perempuan, gitu misalnya. Perempuan. Oke. Nah, kalau udah begini, maka pas kita masukin ke sini nih, usia misalnya kita tulis 18, 20, 25, 18, 20, 25. Nah, ini kenapa ada nol-nolnya gitu kan? Di sini desimalnya. Kalau misalnya kita mau buat desimalnya jadi 0 gimana? Bisa aja. Tuh, tinggal dibuat nolin aja gitu desimalnya. Maka ini akan berubah sendiri jadi 0. Nah, jenis kelaminnya baru tadi ngikutin yang tadi. Misalnya 1 laki-laki, 2 perempuan, terus 1 laki-laki gitu. Itu aja, nanti dia akan berubah sendiri gitu. Kalau misalnya ini kita mau lihatnya 1212, yang bagian sini nih, yang 1A ini yang diganti. Tuh, nanti dia akan jadi 121 sendiri gitu. Atau kalau mau dibuat nama gitu ya, dia akan berubah sendiri kalau kita mencet yang ini. Gitu, dia akan berubah masing-masing gitu. Ya. Nah, ini cara masukinnya. Terus kalau misalnya kita ngomongin tentang data view, nah data view ini menampilkan data yang aktual yang dimasukkan ke dalam dataset. Jadi kalau kita punya dataset, ini datasetnya semuanya masuknya ke sini. Gitu. Nah, setiap baris ini adalah respondennya. Jadi kalau 1, 2, 3, berarti kita punya 3 responden. Gitu. Jadi kalau misalnya responden kita ada 100, ya berarti akan keisi sampai 100 dan seterusnya. Tapi hati-hati, kalau misalnya ternyata kita cuma punya 3 gitu atau 10 ya, terus muncul nih titik. Atau ada tulisan 20, 10 gitu. Ada yang nggak keisi nih, laki-laki perempuannya gitu kan. Nah, ini artinya kalau kayak gini ada missing gitu, ada bagian yang tidak terisi. Kalau yang tidak terisi biasanya dia akan sulit untuk digunakan atau dianalisis. Nah, kemudian kalau di data view, kalian bisa ngedit atau nilai-nilai data yang ada. Datanya bisa diurutkan. Misalnya nih kita mau ngurutin data usianya mau dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Tinggal diklik kanan. Nah, ini ada tulisan sort ascending sama sort descending gitu. Nah, nanti dia ascendingnya seperti ini gitu. Akan diurutkan dari yang terkecil sampai yang paling besar. Kalau kita mau rubah lagi ke descending, nah berarti dia mengurutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Nanti yang sampingnya ini dia akan ngikutin gitu, karena dia sesuai urutan sama respondennya gitu. Beda di variable view. Kalau di variable view ini tampilan yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengatur properti dari variabel-variabel dalam dataset. Jadi setiap kolom di variable view ini adalah variabel-variabel gitu. Misalnya kalian mau nulis variabel 1 atau variabel X yang pertama, item yang pertama, kemudian variabel X yang kedua, variabel X yang ketiga, variabel X yang keempat, dan seterusnya, kalian akan bisa ngisinya di sini. Gitu. Atau variabel Y ada 2 variabel, berarti variabel dependen yang pertama, variabel dependen yang kedua, dan seterusnya akan terisinya akan seperti ini. Gitu. Jadi kalian bisa menentukan nama variabel, tipe data, mau numerik atau string. Jadi di sini ada beberapa pilihan tipe nih teman-teman. Ya, di variabel type di sini ada numerik, koma, dot, scientific, $, custom, string. Nah, yang paling sering digunakan
ketika analisis itu biasanya numerik dan juga string. String itu artinya untuk nama. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa kita ukur atau cuma untuk ya nama aja lah gitu kan. Buat nama aja untuk sebagai data, kita nulis di sini ini sebagai string gitu. Nah, nanti di sini namanya ini jadi otomatis apa namanya? Nominal gitu kan nama. Misalnya namanya Adam gitu. Atau Dita gitu. Nah, di sini muncul. Jadi dia nggak akan berubah jadi angka dan ini nggak bisa di apa namanya? Sesuatu yang tidak perlu diukur mungkin ya gitu. Di apa tampilan di variabel di data view-nya seperti ini nanti. Nanti di bagian variabel view bisa mengatur sendiri nih metadata yang berkaitan dengan variabel apa yang mau kalian masukin itu apa gitu. Jadi semuanya masuknya adalah ke dalam SPSS ini gitu. Jadi ada perbedaan lokasi ketika kalian menginput variabel dan juga memasukkan datanya. Jadi yang di atas ini adalah datanya atau variabelnya, yang di bawah adalah datanya, datasetnya. Sedangkan untuk mengatur variabel-variabel nama-nama yang di atas, ini mengaturnya di bagian variabel view. Gitu. Nah, biasanya kan kalian sebelum peneliti, ketika melakukan penelitian kan pasti akan mengambil data di GForm ya. Nah, kalau sudah ada datanya dari GForm atau dari Excel, maka tinggal kalian pindahin aja. Ini kita hapus dulu. Nah, jadi kalau kalian mau menghapus ya, tinggal di blok aja misalnya apa nih yang mau dihapus. Misalnya variabelnya, tinggal di klik kanan, tinggal di clear. Clear, gitu. Nanti otomatis di sini hilang, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau memasukkan data dari data yang kita punya yang udah diambil dari GForm sebelumnya, dari data query kemarin yang sudah kalian ambil, kalian mau ambil nih datanya. Berarti kalian di sini import data. Import datanya dari mana? Misalnya yang kalian punya datanya bentuknya apa? Ada Excel, bisa CSV, bisa apapun ini ya. Banyak bentuknya, tapi biasanya yang kita punya kalau dari Google Form bentuknya Excel. Gitu. Oke, kita coba kita buka dari Excel. Di Excel contohnya apa ya, kita punya mana ya? Oh ini nih, misalnya kita buka ini. Nah, oke. Ya agak lama nih. Ini kalau SPSS itu dia berat, agak berat apa namanya untuk penginstalan ya, dia lebih berat penginstalannya, terus juga loadingnya lebih lama. Nah, nanti akan muncul seperti ini nih. Nah, yang akan muncul nanti dia akan seperti ini. Kalau misalnya kita setuju, ya, nah bentuknya seperti ini nanti yang akan ditampilkan. Nah, kalau misalnya kalian setuju bentuknya seperti ini, memang benar seperti ini, maka langsung aja diklik OK.
gitu. Mana sih? Share screen-nya hilang nggak sih? Iya, Bu, hilang. Hilang ya, sebentar. Dia nge-lag nih. Gimana nih share screen-nya? Kok nggak bisa kebuka Zoom-nya sih? Saya coba share screen lagi ya. Nah, oke. Terlihat? Nah, Sudah. oke, nanti tampilannya seperti ini. Kalau kalian ngambilnya dari Excel, dia variabelnya udah masuk semua seperti ini. Nah, nanti kalau kita ngeliat dari variabel view-nya, bentuknya seperti ini. Tuh, udah keisi semua. Usia, nama, status. Nah, ini dempet-dempet langsung. Jenis kelamin, pendidikan, gitu. Status karyawan. Nih, gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ini datanya nanti mau diukur, bisa. Kalau kalian ngambilnya datanya dari Excel. Tapi kalau misalnya ternyata data kalian ngambilnya dari CSV pun juga bisa gitu. Tinggal menggunakan yang tadi aja caranya, diimport terus ngambilnya CSV, kemudian kalian bisa cek sendiri, bisa explore sendiri gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Nah, Bu. ya. Oke, nah sekarang biasanya yang kita gunakan ketika kita ingin mengukur menggunakan SPSS adalah sebelum alat ukur tersebut dikatakan valid, maka dia harus punya daya beda gitu ya. Itu yang paling urgent. Baik di psikometri ataupun di kelas lain, saya sering mengajarkan bahwa alat ukur itu harus valid dan Reliable. valid dan juga reliable. Terus gimana caranya Reliable. kita bisa tahu kalau data itu valid? Harus diukur nggak? Ya kan? Iya. Data itu harus diukur dulu. Tapi kita nggak bisa langsung mengukur validnya alat ukur gitu. Karena kalau kita ngomongin validnya alat ukur, kita punya ada validitas tampang. Validitas tampang cuma bisa kita lihat aja oke atau enggak. Bisa kita katakan validitas tampangnya bagus gitu. Atau validitas isi gitu. Validitas isi kita bisa menggunakan CVR atau ICANN seperti di kontes gitu, seperti di materi konstruksi tes. Atau kalau kita bisa menggunakan validitas yang lain seperti validitas konvergen atau kita menggunakan validitas diskriminan, nah itu baru sesuai dengan konstruk yang akan kita ukur. Nah, permasalahannya sebelum kita mengukur secara validitasnya itu artinya pengukuran atau skala yang kita punya itu harus memiliki daya beda dulu. Daya beda yang baik antar item supaya apa? Supaya item itu layak untuk digunakan gitu. Jadi caranya gimana untuk mengetahui bahwa item itu layak atau digunakan? Kita menggunakan ini, analyze ya. Analyze, kemudian kita masuk ke dalam scale, kemudian masuk ke dalam reliability analysis. Nah, kalau di SPSS maupun JSP keduanya pun sama gitu. Misalnya nih kita mau mengukur nih ya. Kita mengambil variabel yang pertama aja. Di sini ada beberapa variabel. Misalnya ngambil variabel pertama di sini ada 30. Oke, dari sini kita mau cek nih di variabel pertama ini kira-kira item yang layak itu berapa. Ini kita buat aja variabel pertama. Variabel 1.
Oke, kemudian kita analisis statistiknya. Nah, untuk kita bisa tahu item itu layak atau tidak kita gunakan, kita checklist yang ini, scale if item related. Gitu. Scale if item relatednya kita klik, ya. Terus kemudian di continue aja langsung. Continue, modelnya alpha, nggak usah diapa-apain, kemudian diklik OK, maka nanti outputnya akan keluar seperti ini. Nah, outputnya ketika keluar seperti ini, di SPSS itu akan dikasih tahu validnya ada 920, artinya jumlah responden yang mengisi adalah 920 orang. Di mana tidak ada orang yang tidak ngisi, jadi semuanya ngisi nih. Exclude itu adalah ada yang nggak ngisi nggak gitu. Ternyata semuanya ngisi, jadinya dia 0. Totalnya adalah 920, 100%. Nah, kita cek ternyata dari 30 item nih, dikasih tahu nih, ini ada 30 item, alpha chromanya tinggi banget nih, 0,94. Artinya sangat reliable. Terus kita bisa tahu dari mana item itu layak atau enggak. Kita lihat dari corrected item. Nggak kebaca ya? Sebentar. Oke, ini harus di... Outputnya kebaca nggak? Enggak, Ibu, belum. Itu Oke. masih tabel. Sebentar, saya stop share dulu. Kita ulang lagi. Mana ya outputnya? Oh, ini dia. Oke ya, udah keluar nih. Nih, saya ulangi lagi. Di variabel yang pertama, di sini ada validnya, artinya di N ini ada 920 orang yang ngisi ini. Ya, 920 orang yang ngisi, 100%. Exclude-nya adalah orang yang tidak mengisi. Ternyata orang yang tidak mengisi itu nggak ada. Jadi semuanya ngisi. Karena semuanya ngisi, jadi totalnya 920 atau 100%. Terus dia ngasih tahu di sini total itemnya ada 30. Di mana alpha chromanya tinggi nih, sangat reliable atau 0,94. Terus kita tahu dari mana kalau item itu layak atau enggak gitu kan. Ngelihatnya dari corrected item total correlation gitu. Kita ngelihat dari skor ini. Kalau dari bukunya Azwar, patokannya berapa? Ada yang masih ingat? Patokan validitas dari Azwar? 0,5 bukan sih, Bu? 0,5. Dari mana 0,5? Azwar. Ayo. Masa lupa? Nggak ada yang ingat? 0,3 bukan, Bu? Nah, ya, good. Masih ada yang nyangkut ternyata. Oke, thank you. Jadi untuk batasan validitas, ya layak atau bukan validitas, patokan untuk mengatakan layak atau tidak layak item itu digunakan adalah 0,3 menurut Azwar. Ya. Jadi kalau menurut Azwar, patokan 0,3 itu sudah menyatakan bahwa item itu cukup layak untuk digunakan. Nah, jadi ketika corrected item total korelasinya ini di atas 0,3, jadi titik ini menyatakan 0, depannya ya. Jadi ada 0 di sini depannya 0,486. Di sini 0,486. Jadi jangan dibaca corrected item totalnya 486, bukan. Ini 0,486 gitu ya. Kalau misalnya di sini patokan adalah 0,3, berarti kita cek aja di sini nih. Kok bisa dia Chroma alpha-nya 0,94 gitu loh. Berarti kan nggak ada yang di bawah 0,3 kan. Ya, kita cek ternyata di sini tuh sama sekali tidak ada yang di bawah 0,3. Justru hampir semuanya di atas 0,45. Ya. Sampai di bawah 0,46. Jadi rentang kelayakan itemnya dari yang paling rendah aja 0,463 kayaknya paling rendah nih. 0,461 paling rendah 0,461, paling tingginya adalah 0,678 ya.
Nah, 628. Tadi kayaknya saya lihat 678. Oh, 0,649. Ya, 0,649. Oke, cukup tinggi kan? Jadi range-nya itu dari 0,4 sampai 0,6. Jelas aja di alfanya atau reliabilitasnya 0,940 gitu. Jadi langsung kelihatan. Jadi kalau kita ingin mengukur kelayakan dari sini aja udah kelihatan gitu. Terus apa sih maksud dari Chromba alpha if item deleted ini? Ini maksudnya adalah ketika item pertama dihapus, maka reliabilitasnya akan jadi 0,939 dari awal 0,940. Jadi kalau misalnya kalian punya itemnya itu ternyata reliabilitasnya jelek, hapus aja Chromba alpha yang yang nilainya itu bisa meningkatkan reliabilitas yang di sini gitu. Jadi kalau di sininya adalah reliabilitasnya misalnya yang kalian dapat adalah di sini 0,940, berarti kalian cari nih di sininya yang di atas 0,940. Kalau di sini kan nggak ada nih karena nilainya bagus semua, karena itu nilai yang paling tinggi gitu. Tapi kalau misal ternyata item kalian itu rendah, berarti cari aja ya nilai corrected itemnya jelek berarti 0,2, 0,3 itu dihapus-hapusin. Jadi jangan menggunakan item yang tidak layak atau tidak bagus untuk diolah datanya. Kenapa? Karena nanti hasilnya jadi nggak valid gitu. Tujuan kita kan adalah mengukur apa yang ingin diukur gitu loh. Kalau kita memberikan pengukuran mengolah tentang harga diri dengan item-item yang jelek, apakah kita bisa mengukur harga diri dengan sempurna? Bisa nggak? Tidak, Bu. Enggak, Nggak. Bu. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi ketika kalian ingin mengukur secara bagus ya berarti harus reliable dan juga valid gitu. Salah satu indikator dari valid adalah item itu harus layak untuk digunakan gitu ya. Kalau misalnya dia sudah layak untuk digunakan, maka reliabilitasnya pun akan otomatis tinggi. Sama seperti teori yang pernah dibahas di psikometri bahwa semakin tinggi validitas, maka reliabilitasnya pun juga akan semakin tinggi. Gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita udah punya nih alat ukurnya udah oke. Nah, sekarang mau kita buat total. Kalau di sini saya masih buat manual karena belum diolah. Kita buat compute aja variabel ya. Anggap aja di sini namanya variabel 1. Nah, ini datanya tadi nih ya, dari 1 sampai 30. Ini kita masukin aja ke samping sini. Di 1, kemudian ditambah 2, ditambah pencet tombak 3, kemudian ditambah 4, ditambah 5, tambah 6, tambah 7, terus sampai 30. Nah, itu untuk totalkan, karena kita nggak tahu nih sebenarnya data yang valid itu yang mana aja. Jadi ketika kalian memasukkan ini ke dalam SPSS, jangan ditotalin dulu gitu. Itu ada nomor 12. Jangan langsung ditotalin dulu karena kita belum tahu item yang kalian totalin itu sebenarnya layak atau enggak dipakainya kan gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah tahu semuanya itemnya itu layak, baru kalian totalin. Jadi yang ditotalkan itu adalah item yang layak aja gitu. Jangan menggunakan item yang tidak layak untuk diukur. Karena hasilnya jadi sia-sia. Ngapain kalian capek-capek ngitung validitas kalau ternyata yang kalian jumlah itu adalah item yang nggak bagus gitu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman?
Ada pertanyaan? Sambil menunggu saya input. Tidak ada ya? Clear ya? Clear Bu, belum ada. Oke, sip. Ini kalau udah selesai, tinggal di OK-in aja. Nah, nanti dia akan muncul di di bagian variabel. Nah, kita lihatnya di mana? Nih, misalnya kita ingin mengukur uji hubungan. Nggak bisa uji hubungan. Kalau uji hubungan itu kita harus punya dua variabel. Dua variabel, misalnya tadi kan kita hanya punya satu variabel. Nah, yang variabel kita ukur, berarti kalau cuma satu, berarti bisanya pakai apa? Uji apa? Kita coba cek dulu dari atas ya. Nah, kita coba dari deskriptif statistik. Nah, kalau kita ngecek frekuensi itu bisa buat apa sih? Nih, ada usia. Coba kita mau ngecek usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir. Oke. Nah, ini akan muncul di display frekuensi. Statistiknya apa nih yang mau kita lihat? Bisa melihat dari kuartilnya, min, median, kira-kira perlu nggak gitu. Nah, ini ada pilihannya sebenarnya ketika menggunakan frekuensi. Atau kita mau melihat nih skewness-nya, kurtosisnya, dan lain sebagainya, ini juga bisa gitu loh. Yang kira-kira dibutuhkan itu apa. Tapi kalau misalnya di sini nggak ada yang kira-kira kalian butuhkan untuk min, median, modusnya, cukup mau pakai display frekuensi tabelnya aja, atau mau buat chartnya misalnya mau ditambahin bar chart misalnya boleh, continue misalnya oke. Nanti dia akan muncul nih tuh untuk menghitung frekuensi. Nah, di usia kelihatan nih ada 2 orang yang nggak ngisi gitu karena ada missing di sini. Ada missing 2, berarti ada di bagian usia ada data yang nggak terisi 2, tapi jenis kelamin semuanya ngisi, pendidikan terakhir semuanya ngisi gitu. Jadi kelihatan ada berapa orang yang nggak ngisi gitu. Nah, di sini usianya kelihatan nih 18 tahun ada 2 orang, 20 tahun 10 orang, 21 tahun 9 orang, dan seterusnya muncul semuanya gitu ya. Nah, missing nih, yang missing 2. Ada 2 yang missing. Jadi totalnya 918 gitu. Nah, yang jenis kelamin, nah yang satu tadi laki-laki, 2 perempuan gitu kan. Yang laki-laki ada 403, yang perempuan ada 517. Berarti banyakan perempuan ada 517. Di pendidikan terakhir, satu itu kalau nggak salah SMA 147, yang 2 itu D3 151, sarjana yang paling banyak ini ada 477, kemudian lanjutkan magister ada 137, kemudian doktoralnya ada 8. Total semuanya isi 920. Kalau kita buat bar chart gimana modelnya? Nah, kayak gini. Gitu. Udah muncul ininya sendiri, diagramnya sendiri. Nah, ini jenis kelamin, nah ini pendidikan terakhir. Gitu. Oke, ini kalau menggunakan frekuensi. Kalau kita menggunakan deskriptif, kita sama aja ya. Untuk membedain jenis kelamin. Nah, kita coba pakai ini. Nah, ini baru deh yang muncul seperti ini kalau deskriptif nih. Ada min, ada deviasi, minimum, gitu. Ada variabelnya. Ini juga ada di bagian distribusi juga ada kurtosis sama skewness-nya juga sama gitu. Sama seperti yang frekuensi tadi. Cuma biasanya kan distribusi untuk kurtosis sama skewness itu kan untuk kurva ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak butuh ya nggak usah ditulis gitu. Nanti munculnya seperti ini. Nah, hanya sebatas ini aja begitu. Nah, deskriptif statistik kalau di SPSS dia masih tahu nih N-nya 918, usia, jenis kelaminnya 920.
pendidikan terakhir, ada yang isi 920 dan seterusnya gitu. Oke, ini cuma sebatas ini aja nih kalau deskriptif statistiknya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin frekuensi ada angkanya, ada jumlahnya, gitu, ada frekuensinya. Gitu. Masing-masing ada frekuensinya, kan beda kan kalau kita ngomongin deskriptif kan ya ini doang, maksimum, minimum, min, sama standar deviasi gini aja. Tapi kalau ada frekuensinya berarti kita menggunakan tadi yang frekuensi, di mana setiap usia yang punya tadi di breakdown, dihitung usianya ada berapa, yang 54 tahun pun ada, dan itu ada 1 orang gitu. 55 tahun ada 4 orang, 57 tahun pun ada 8 orang gitu. Ada, tapi kalau kita menggunakan deskriptif, nggak muncul itu gitu loh, nggak muncul. Karena kita hanya cuma melihatnya minimum, maksimumnya, jadi minimum usianya 18 tahun, maksimumnya umur 60 tahun. Kalau pendidikan terakhir minimal adalah SMA, maksimumnya adalah doktoral, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, yang 2 perempuan, kayak gitu. Oke, clear teman-teman? Ya, untuk SPSS pada dasarnya ya, tutorialnya untuk penggunaannya, kalau apakah seperti uji asumsi dan lain sebagainya, itu juga kita harus ngecek dulu. Jadi kalau di SPSS itu kita nggak bisa langsung, oh ini pasti parametrik, oh ini apa namanya non parametrik, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus uji asumsi dulu nih, uji asumsi apa yang harus kita pakai dulu sebelum memasuki uji korelasi misalnya, atau menggunakan uji hubungan. Kalau misalnya kita mau uji apa namanya uji perbedaan, ya berarti yang harus dicek adalah homogenitas misalnya gitu. Nah, kalau uji beda di sini kita menggunakannya di compare min. Di compare min, ini means untuk melihat min aja ya. Ini bisa kita langsung lihat di deskriptif ya. Di sini juga bisa di frekuensi deskriptif nih ada gitu. Oke, apa lagi ya? Oh, di explore. Explore kalau nggak salah bisa ini ya. Kita coba dulu data apa yang mau kita ambil. Nah, variabel 1 nih ya, yang tadi kita sudah jumlahkan ya. Kita jumlahkan tadi statistiknya, bisa nggak kita lihat? Nah, nih ada normalitasnya nih. Ada normalitasnya, di stem and leaf-nya nggak usah, biar nggak banyak ngisi. Jadi kalau ternyata kita nggak, apa namanya, ini kan otomatis akan diklik-klik sama mereka gitu ya, otomatis gitu. Tapi sebenarnya kalau kita nggak perlu-perlu amat, ya di centangnya dihapus aja gitu. Nah, karena tadi kita ngetiknya yang plot aja, nah kalau kita perlunya plot ya tulis aja di sini, dikliknya yang plot aja, jadi yang statistik dan lain-lainnya nggak usah muncul. Nah, ketika kita klik nanti akan muncul normalitasnya. Tuh, ya. Karena kita datanya adalah 920, berarti kita cek yang di holograf. Ternyata dari hasil normalitasnya datanya normal nggak? 0,0. Normal nggak teman-teman? Ya, ada yang tahu? Nggak normal ya datanya ya. Nah, datanya itu nggak normal. Karena harusnya kalau datanya normal itu kan di atas 0,05. Gitu, di atas 0,05. Nah, karena ini datanya nggak normal, berarti ada kemungkinan kita menggunakan ujinya adalah uji yang non-parametrik. Gitu. Nah, uji non-parametrik berarti kita menggunakan uji non-parametrik tes. Gitu kan. Nah, tapi ketika kita ingin menggunakan uji beda, berarti uji bedanya bukan, apa namanya, uji bedanya kita menggunakan ya. Nah, di independent sample t-test ini, nih, kita misalnya mau, datanya tadi nggak normal, nggak normal ya, nggak parametrik. Tapi biasanya, kalau dari
SPSS, kelemahannya adalah gini, semakin banyak data, mereka punya kecenderungan untuk datanya jadi nggak normal gitu. Itu SPSS. Jadi seakan-akan datanya nggak normal karena datanya banyak banget gitu. Itu kelemahannya sih kalau di SPSS. Jadi ketika kita punya banyak data di SPSS lebih dari 500, berarti peneliti bisa menganggap bahwa datanya normal gitu. Itu tergantung tergantung dari preferensi penelitinya mau mengambil teorinya siapa yang mengatakan seperti itu ya. Nah, ini grouping variabelnya karena kita menggunakan independent sample t-test, berarti ada 2 variabel, kita menggunakan jenis kelamin aja. Define grupnya 1 2, continue opsinya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kita bisa ngelihat di sini nih. Nah, ternyata dari homogenitasnya, nih ya, homogenitasnya juga tidak homogen gitu. Karena yang namanya datanya homogen kan harusnya di atas 0,05. Tapi memang kelemahan dari SPSS memang seperti itu. Nanti coba kita bandingkan. Ya, nah di sini ada mean difference-nya. Nah, nanti data yang kita baca adalah ketika datanya diasumsikan ya, ini equal variance assume dan equal variance not assume. Ketika datanya ini diasumsikan tidak normal atau tidak sama, maka kita menggunakan data yang bawah nih, yang sebelah sini, untuk ngecek ininya. Ternyata signifikansinya adalah 0,922 gitu. Ya, artinya memang nggak ada beda gitu. Nggak ada beda antara variabel pertama dengan jenis kelamin. Kok bisa nggak ada beda? Ya dilihat aja ini min-nya gitu kan. Min-nya hampir sama 116 gitu, nggak ada perbedaan yang terlalu berarti gitu kan. Nggak yang 190, yang satunya 200 gitu. Biasanya kalau dari min-nya aja kelihatan perbedaan yang cukup signifikan, biasanya nanti hasil poin ini juga signifikan gitu. Nah, ini kalau dari SPSS seperti ini. Nanti kalian bisa explore sendiri terkait dengan analisis yang lain seperti menggunakan korelasi ya. Kalau menggunakan korelasi, kalian bisa menggunakan korelasi bivariat. Kalau misalnya menggunakan regresi berarti pengaruh dan lain sebagainya. Terus kemudian scale, tadi kita ingin mengukur kelayakan item dan juga reliabilitas. Oke, sepertinya itu aja. Satu lagi tuh apa ya yang tadi itu? Coba. Oh, bukan. Ya, seperti ini, itu aja. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan SPSS? Sebelum saya close, stop sharing, dan mulai untuk JSP. Ada teman-teman? Ibu izin bertanya. Yap. Kira-kira nanti kita harus nguji apa aja ya Bu di data kita? Misalkan tadi kan ada validitas, ada reliabilitas Bu. Nah nanti kita yang wajib itu apa aja ya Bu kira-kira? Kalau kalian punya alat ukur, berarti alat ukur kalian harus valid dan juga reliable. Itu yang wajib ada, ya kan? Ya. Berarti kalian harus ngecek kelayakannya dan juga kalian harus ngecek alat ukur kalian itu reliable atau tidak. Kalau data udah pasti alat ukur kalian valid dan juga reliable, baru kalian uji-uji yang lain gitu. Ujinya apa aja? Kalian punya berapa variabel? Nah, kalau kalian punya 2 variabel, berarti uji hubungan. Tapi kalau misalnya kalian punya 1 variabel, berarti kalian uji beda. Nah, uji beda pakai apa aja? Uji beda ada berbagai jenis tadi. Kalau misalnya uji bedanya 1, menggunakan misalnya 2 kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan, berarti pakainya tadi yang independent sample t-test. Tapi kalau misalnya kelompoknya banyak, misalnya kelompok usia misalnya dibagi kelompok 18 tahun, 15, 16, 17, 18 lah, lebih dari 2 kelompok, berarti kalian menggunakan adalah one way ANOVA. Nah, di one way ANOVA ini berarti data usia ini bisa masuk atau lama bekerja, ini lama pendidikan terakhirnya ada 5 kan ya.
pendidikan terakhir tadi bisa masuk nih. Ya, kita coba. Ini kalau datanya lebih dari 2. Ini nggak usah, kita klik post-op. Nah, kalau karena kita menggunakan one way ANOVA, ya, dengan datanya lebih dari 2 kelompok, nah di sini kalian bisa pakai Tukey atau bisa pakai Bonfroni. Ya. Tapi saya lebih suka pakai Tukey. Jadi silahkan pilih yang mana yang kalian suka. Nanti kalian bisa cek sendiri ya cara membaca untuk tabelnya. Nah nanti hasilnya akan seperti ini. Yang dibaca adalah tabel ANOVA-nya dulu, dilihat dari nilai signifikansinya. Ternyata datanya nggak normal, datanya nggak signifikan, artinya nggak ada hubungan. Ketika ini datanya nggak ada hubungan, maka data post hoc-nya nggak usah dibaca. Udah pasti nggak ada hubungan, ngapain dibaca lagi kan gitu. Tapi kalau ternyata datanya di sini signifikansinya ada hubungan, ya 0,000 atau 0,003 gitu ya, belakangnya 3, di sininya 0,003 gitu. Artinya kan masih signifikan karena dia masih di bawah 0,05, baru nanti data post hoc-nya ini baru bisa dibaca. Gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa oh ternyata pendidikan terakhir yang pertama yang yang SMA akan berpengaruh terhadap variabel pertama ketika dia berkaitan dengan kelas apa sih yang kedua nih? D3 gitu ya. SMA dengan D3. Terus SMA dengan S1, SMA dengan sarjana magister, terus SMA dengan doktoral gitu. Karena ngelihat dari signifikansinya dia tidak signifikan ya berarti emang tidak ada pengaruhnya. Ini cara baca. Cara bacanya gitu kalau dia menggunakan lebih dari 2 kelompok gitu. Jadi itu ya. Jadi yang diukur tergantung dari variabel yang kalian punya. Kalau kalian punya 2 variabel, ya berarti kalian punya uji perbedaan, bisa melakukan uji perbedaan dan bisa melakukan uji hubungan. Tapi kalau kalian hanya punya 1 variabel, ya berarti kalian hanya bisa mengukur uji perbedaan aja dan uji deskriptif yang tadi ya. Uji deskriptif yang di awal yang sudah saya kasih ya. Nih, seperti ini, ada uji deskriptif, ada uji frekuensinya, ada yang deskriptifnya seperti ini, gitu. Dan validitas dan reliabilitasnya harus muncul. Oke? Terima kasih, Ibu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Clear? Nah, ini kalau tampilan SPSS ini agak ribet kan. Terlalu banyak yang nggak perlu dibaca jadi muncul gitu. Ini saya stop sharing ya. Kita akan masuk ke JSP. SPSS-nya saya close dulu. Oke. Nah, kalau JSP tampilannya seperti ini. Gitu. Kalian mau melakukan apa? Ya. Dari mau input data manual, gitu. Bisa. Mau masukin data dari data yang sudah ada, gitu. Bedanya adalah ketika kita mau menggunakan database yang udah ada, misalnya mau kita dapat dari mana nih, dari komputer gitu kan. Datanya udah di-save gitu, di-download. Nah, JSP hanya bisa membaca data yang sifatnya CSV. Ini ya. Datasetnya hanya bisa berguna JSP, CSV, text, soft, dan lain sebagainya. Jadi dia nggak bisa baca Excel gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya data dalam bentuk Excel, mau dimasukin ke dalam JSP, harus diganti dulu jadi CSV gitu ya. Supaya apa? Supaya dia bisa masuk ke ke JSP-nya. Contoh nih saya punya data CSV di online food.
Nah, ketika masukin data, nah, importing data, nah seperti ini. Kelihatan nggak sih? Belum ya? Coba-coba kita stop sharing dulu. Mana tadi datanya? Nah, oke. Nah, kayak gini datanya ketika masuk ke dalam CSV. Jadi dia nggak ada tuh muncul seperti data view, variable view, itu nggak ada gitu. Yang kita lihat hanya ini aja, yang udah jadi sesuai dengan CSV yang kita punya gitu. Ada usia, gender, terus nggak dibuat 1, 2 gitu ya. Kalau data dari awal kita nggak dibuat 1, 2, ya dibuatnya di sini udah ada apa namanya female, male, laki-laki, perempuan gitu ya. Marital statusnya single gitu. Ini bentuknya seperti ini gitu, datanya yang kita punya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat, berarti gimana nih cara buatnya? Nih, kita kalau ngecek di deskriptif statistik, nah tampilannya begini, diklik dulu deskriptif statistiknya, baru apa yang mau kita lihat gitu. Misalnya yang mau kita lihat artinya deskriptif statistiknya, nanti yang muncul akan seperti ini aja. Hanya tampilan deskriptif statistik yang seperti ini gitu. Hanya mean, standar, maksimum, minimum gitu ya. Coba kita cek di usia. Usianya kita masukin. Nah, dia akan muncul seperti ini. Gitu. Yang ngisi ada 388, missingnya 0, berarti semuanya ngisi. Minnya rata-rata usia 24 tahun, minimumnya 18 tahun, maksimumnya 33 tahun. Mau ditambahin marital status, so muncul di sampingnya gitu. Tapi kita nggak bisa ngelihat mean sama deviasinya. Kenapa kira-kira? Kok bisa nggak bisa kelihatan minnya gitu? Nih, karena dia bentuknya string, bahasa, gitu ya, jadi nggak bisa diukur. Kemana tadi? Tuh. Nah, tuh, kalau ada lagi misalnya edukasi, mau coba dicek variabelnya. Nah, nanti kelihatan nih, gitu. Sama, selama yang kalian masukkan itu bentuknya string, dia nggak akan bisa keluar angkanya gitu. Makanya ketika dalam melakukan pengukuran, baik di Excel ataupun mau kalian masukkan ke dalam CSV, harus dipastikan bahwa yang namanya pengukuran itu harus dalam bentuk angka. Kalau bentuknya bukan angka, terus gimana ngukurnya gitu? Kita nggak akan bisa ngukur kalau bentuknya itu bukan angka. Nah, di sini kita bisa melihat nih. Mau diklik coba transpose descriptive table. Nah, ini bentuknya apa? Nah, cuma lihat begini aja. Cuma ngelihat valid missingnya doang. Ya kalau nggak diklik, ya berarti seperlunya kita aja. Betulnya apa? Dia tampilannya lebih clean. Terus statistiknya kita perlunya apa? Ya, di sini kelihatan gitu. Mau yang dibutuhin apa? Basic plotnya bisa kita mau buat apa? Customize. Distribusinya, distribusi plot. Nah, dia akan muncul seperti itu, gitu ya. Ada grafiknya dari usia sendiri, marital. Nah, kalau marital bisa kehitung gitu. Cuma nggak bisa kelihatan minnya karena nggak berbentuk angka. Nah, edukasi apa namanya pendidikannya juga bisa kelihatan gitu. Ini kalau deskriptif. Nah, kalau kita mau uji lagi bisa ditutup dulu ininya.
Terus baru kita mau ngukur apa? Misalnya mau ngecek frekuensi. Nah, cek frekuensi. Nah, di sini frekuensinya saya nggak begitu familiar sih. Kita coba tes aja ya. Yang paling sering pakai sih paling tes regresi, ANOVA. Nih reliabilitas nih ya, yang tadi kita untuk menguji Oke. Nah, kita coba yang mana ya yang bentuknya ini. Kita coba lihat. Nah, coba item race correlation nih. Oh, dia nggak muncul ya. Di mana ya kemarin saya baca ya? Ini kalau kalian mau ngapus, tinggal di ini aja ya, remove this analysis, nanti dia akan hilang gitu. Tapi data analisisnya pun yang sudah yang sudah dihitung akan hilang. Tapi kalau misalnya kalian mau ngitung lagi, dimulainya ngeceknya dari sini lagi gitu. Different rater. Ada yang pernah coba kelayakan item menggunakan JSP? Siapa yang katanya sering pakai JSP? Pernah ngecek nggak? Saya kalau ngecek validitas lebih suka pakai SPSS. Please select and choose. Variabel 13. Wah, saya kayaknya agak nggak bisa menjelaskan nih kalau harus menggunakan kelayakan item menggunakan JSP. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada referensi nanti bisa ngecek sendiri ya. Nah, kita coba dulu dari t-test. Nah, ini yang paling sering yang klasik ya, independent sample t-test. Dari dua hal yang dicari, karena independent sample t-test, maka dua biasanya di gender. Di gender, kemudian nih dia akan ngebaca sendiri nih kita butuhnya apa gitu. Alternatif hipotesisnya apa. Nih asumsi ceknya kita hanya perlu normalitas sama equality gitu. Jadi kita sudah dikasih tahu di JSP gitu. Yang perlu ini aja, jadi yang lain-lain tuh nggak usah gitu. Soalnya gender sama apa? Sama latitude misalnya. Nah, ntar dia muncul sendiri nih. Tuh ya.
Kalau Man-Whitney artinya kita berasumsi bahwa datanya itu nggak normal. Kalau misalnya kita lihat asumsinya, data asumsinya dari signifikasinya, datanya 0,00 ya. Nih ya, datanya 0,0004. Berarti datanya nggak normal nih dari Saviro. Gitu. Berarti coba kita menggunakan Man-Whitney. Kalau kita tambahin Man-Whitney, ya, mana datanya? Sorry. Nah, ini ya, ada perbedaan nih. Kalau yang pakai student, tesnya yang pakai student, statistiknya 0,913, signifikansinya P-nya, kalau di SPSS itu kan tadi namanya SIG ya, tapi kalau di JASP namanya adalah P, atau signifikansi, sama sih probabilitas intinya. Jadi nilai signifikansinya adalah 0,362 gitu. Kalau pakai Man-Whitney, datanya 0,313, sama aja gitu. Artinya mau pakai student atau pakai Man-Whitney, datanya juga sama-sama nggak normal. Gitu. Apa sama-sama nggak ada bedanya. Baik dari latitude berdasarkan apa namanya, tadi kita cek berdasarkan gender gitu. Jadi baik perempuan sama laki-laki, latitude-nya sama aja. Gitu. Itu kalau independent sample test. Ini kalau pakai ANOVA. ANOVA tadi kalau 2. Ini ada banyak nih. ANOVA, Limited Measure ANOVA, ANCOVA, dan MANOVA. Ya, yang biasanya mahasiswa sering pakai itu yang ANOVA. Karena dia lebih dari dua grup ya. Kalau 2 grup berarti gender. Sorry, bukan gender. Tadi ada marital status. Kemudian kita coba yang latitude lagi. Nah, ini akan keluar nih. Tuh. Signifikansinya 0,096. Nilai F-nya 2,3858. Artinya juga tidak ada perbedaan. Gitu. Karena nilai P-nya, nilai P-nya di sini, atau nilai signifikansinya di atas 0,05, ya berarti ini tidak menunjukkan adanya perbedaan. Gitu. Nah, kalau mau dibuat post hoc seperti tadi bisa gitu. Masukin aja post hoc-nya di marital status tadi. Nah, post hoc-nya masukin. Nanti dia akan muncul. Mau pakai yang mana? Tuki. Nah, saya sukanya pakai Tuki. Nah, ini bisa kelihatan di sini. Ternyata nggak signifikan juga kan? Gitu. Karena dia nggak signifikan, karena dia nilainya negatif. Mean difference-nya tidak terlalu ada perbedaan secara signifikan. Nah, kemudian nilai signifikansi yang dari Tuki pun juga sama. Nilainya semuanya di atas 0,05. Jadi memang menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara orang yang single, married, atau yang prefer not to say gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau mengumpulkan tugas untuk UTS nanti, kalian bisa memilih mau menggunakan SPSS atau JASP, tergantung semuanya dari data yang kalian punya dan tergantung pada kebutuhan yang kalian punya gitu. Jadi yang namanya peneliti kan kalian harus tahu dari awal kalian mau buat apa, kalian udah setting buat G-form-nya seperti apa, dengan data yang seperti apa, kalian mau mencari tentang apa. Nah, itu yang harusnya kalian tuangkan gitu. Secara analisis kalian tahu harus pakai apa. Ketika menggunakan uji beda, harus pakai uji beda yang gimana. Ketika mau uji korelasinya harus pakai yang gimana. Terus kemudian ketika kalian mau melakukan uji asumsinya yang mau dipakai yang bagaimana aja. Itu kalian sudah harus tahu. Gitu.
eh, dari apa namanya terkait dengan penggunaan JASP tutorialnya, kemudian SPSS tutorialnya itu juga sudah banyak di apa namanya digunakan di YouTube juga sudah banyak gitu. Kalian bisa cari sendiri terkait apa namanya cara melihatnya atau cara ngitungnya gimana sih, cara analisis statistiknya gimana gitu. Itu bisa kalian akses sendiri di YouTube. Gitu. Di RPS pun juga sudah ada linknya. Gitu. Jadi kalian bisa ngecek sendiri. Oke, sejauh ini ada pertanyaan teman-teman? Ada? Ibu, maaf mau nanya, Ibu. Yap. Kalau misalnya dalam menggunakan independent sample t-test, hasilnya itu ternyata minus itu bagaimana ya, Bu? Independent sample t-test, hasilnya minus ya nggak apa-apa. Kan yang dilihat adalah signifikansinya. Kalau mau nilai min-nya atau nilai t-nya minus itu nggak ada masalah. Kalau mau uji apapun ya, kalau misalnya yang pengujian apapun mau independent t-test, mau korelasi, regresi, korelasi, yang dicek yang utama adalah nilai signifikansinya. Gitu kan, nilai signifikansi nggak mungkin minus. Gitu. Tapi kalau nilai F, nilai ANOVA, kemudian nilai T, mungkin ada minus, dan itu nggak apa-apa. Oke? Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Yang lain? Yang lain ada? Ini kalau pakai korelasi nih ya. Tadi belum sempat ngecek kalau korelasi. Ini p-value-nya malah nggak keluar. Ya, datanya jelek. Kalau nanti, apa namanya, kalian menggunakan korelasi, menggunakan JASP, ya, di sini tuh bisa ada ya korelasi asumsi ceknya, ya. Asumsi ceknya yang dibutuhkan itu Shapiro. Tuh. Kemudian hipotesis kalian bunyinya apa? Ada hubungan yang positif, ada hubungan yang negatif, atau cuma ngomong ada hubungan aja? Kalau ternyata asumsi kalian adalah ada hubungan yang positif, berarti yang dicek yang ini. Gitu. Tapi kalau misalnya apa namanya kalian bilang ada hubungan negatif, berarti yang diklik yang ini. Tapi kalau hanya menyatakan ada hubungan aja, berarti yang diklik adalah yang korelatif aja. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian apa namanya data kalian kayaknya datanya nggak normal gitu, berarti dikliknya yang Spearman, bukan yang Pearson gitu. Tapi nanti kita bisa ngelihat nanti antara Pearson sama Spearman tuh bentuknya gimana. Ini data yang saya punya sepertinya jelek, jadi nggak bisa menampilkan data yang bagus. Oke, ada lagi teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas? Saya stop sharing ya. Oke. Sejauh ini tidak ada pertanyaan? Clear ya? Oke. Jadi saya sudah menjelaskan tentang SPSS dan juga JASP. Seperti ini pertemuan kita yang terakhir. Sebelum minggu depan kita akan UTS. UTS-nya sudah ada di RPS, UAS-nya sudah ada di RPS. Jadi silakan kalian
kerjakan, dicicil dari sekarang pun boleh. Jangan lupa pengumpulannya adalah menggunakan artikel ilmiah dengan bahasa artikel ilmiah yang baik, bukan dengan bahasa tulisan, bukan bahasa bahasa lisan ya, tapi menggunakan bahasa artikel ilmiah yang baik gitu. Dan jangan lupa referensinya menggunakan referensi Mendeley gitu. Jadi jangan sampai kalian nulis panjang kali lebar tapi nggak ada referensi dari Mendeley. Hindari menggunakan ChatGPT teman-teman. Ya, ChatGPT hanya berguna untuk parafrase mungkin ya. Jadi seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, kita punya banyak sekali tools AI yang membantu kita untuk membuat latar belakang. Terus metode kalian bisa cari di buku, sudah dibahas sebelumnya di metode kuanti, metode kuali, psikometri, itu banyak sekali materi-materinya. Jadi silakan digunakan mata kuliah sebelumnya untuk bisa kalian membuat artikel ilmiah yang baik. Dan untuk di UTS ini, jangan lupa kalian harus bisa membuat visualisasinya dengan menggunakan Looker Studio yang dikumpulkan nanti saat UTS, gitu ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini.